Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleha. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa kembali dengan Ustazah dalam video pembelajaran tematik. Ustazah harap kalian masih tetap semangat mengikuti pembelajaran dari rumah ya. Insya Allah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tematik. Tema ketiga, subtema 1, pembelajaran 4. Seperti biasa, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini dapat bermanfaat. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, siswa dapat memahami pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban secara seimbang. Yang kedua, siswa mampu membuat rencana melaksanakan kewajiban terhadap tumbuhan. Kemudian yang ketiga, siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri pertanyaan yang baik dan benar. Sikap baik apalagi yang bisa kita lakukan untuk tumbuhan di sekitar kita? Nah, selain menggunakannya dengan tidak berlebihan, tanaman juga perlu kita rawat. Tanaman yang kita rawat menjadi subur. Ketika tanaman subur, kita akan mendapatkan manfaat yang lebih baik dari tanaman. Lani juga senang merawat tanaman. Nah, sekarang mari sama-sama kita baca teks berikut. Lani dan adiknya. Lani mempunyai tanaman yang ditanamnya di rumah. Setiap pagi dan sore hari, Lani selalu menyiram tanamannya. Selain menyiram, Lani juga memberikan pupuk seminggu sekali. Tanaman Lani tumbuh dengan subur. Adik Lani juga mempunyai tanaman yang ditanam di rumah. Seringkali ia lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberikan pupuk. Lani sudah sering mengingatkan adiknya, namun adik Lani selalu lupa. Ia lebih senang menonton TV dan bermain. Tanaman miliknya pun layu dan hampir mati. Nah, sekarang setelah kita membaca teks tadi, mari sama-sama kita menjawab beberapa pertanyaan berikut ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang dilakukan Lani terhadap tanamannya? Ya, yaitu Lani menyiram tanamannya setiap pagi dan sore hari. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan adik Lani terhadap tanamannya? Jelaskan. Nah, adik Lani sering lupa untuk menyiram tanamannya. Ia juga jarang memberi pupuk. Yang ketiga, manakah yang menurutmu telah bersikap bijak terhadap tanaman? Apakah Lani atau adiknya? Ya, tentunya Lani, karena Lani di sini selalu merawat tanaman dan Lani selalu pelihara tanamannya dengan baik. Kemudian pertanyaan yang keempat, ketika adik Lani tidak menyiram tanamannya, siapa saja yang dia rugikan? Ya, jelas ketika tanaman tidak disiram, maka yang dirugikan pertama pasti tanamannya sendiri, karena bisa mengakibatkan tanaman itu kekeringan dan kemudian bisa menjadi mati, sehingga halaman rumah menjadi kurang sehat. Pertanyaan berikutnya, ketika adik Lani lupa menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, belum, karena kewajiban kita terhadap tanaman adalah merawatnya dengan baik. Yang keenam, ketika Lani menyiram tanamannya, apakah dia sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, tentu sudah, karena tanaman yang kita tanam atau tanaman yang ditanam oleh Lani harus dirawat dengan baik agar tumbuh subur. Pertanyaan yang ketujuh, mengapa memperoleh hak untuk mendapatkan tanaman subur itu penting? Ya, tentu saja penting karena tumbuhan yang kita tanam akan menghasilkan hasil yang maksimal dan tumbuhan itu akan tumbuh subur. Nah, jika tumbuhan itu subur, maka tanaman tersebut juga akan menghasilkan udara yang sejuk. Kemudian pertanyaan yang ke-8, mengapa melakukan kewajiban untuk merawat tanaman itu penting? Ya, tentunya sangat penting karena tanaman dapat memperindah halaman dan juga dapat menyehatkan lingkungan. Tanaman perlu kita rawat agar terus tumbuh. Oksigen yang diberikan oleh tanaman ternyata dapat membantu kita untuk bernapas. Nah, kalian bisa bayangkan jika semua orang seperti adik Lani, apa yang terjadi dengan semua tanaman?
Ya, apakah kamu sudah merawat tanamanmu dengan baik? Nah, sekarang coba perhatikan beberapa gambar berikut ini. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, sekarang kita akan diskusikan gambar tersebut. Pertanyaan yang pertama, apa tindakan yang mereka lakukan pada gambar A, B, C? Ya, pada gambar A, ya, jadi ada seseorang anak yang sedang menyiram tanaman. Kemudian gambar B, ada anak laki-laki yang sedang membakar pohon atau sedang membakar hutan. Kemudian gambar C, ada yang sedang merawat tanaman. Pertanyaan yang kedua, apakah tindakan tersebut baik? Ya, untuk gambar A tentunya baik karena kita wajib untuk merawat tanaman. Kemudian untuk gambar B tidak baik karena kita tidak boleh membakar hutan. Kemudian untuk gambar C, yaitu merupakan tindakan yang baik juga karena tanaman harus kita rawat. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampak bagi lingkungan pada gambar A? Nah, untuk gambar A, tanaman itu akan menjadi subur dan lingkungan menjadi segar dan sehat. Untuk gambar B, hutan dapat menjadi gundul ya, dan juga dapat mengakibatkan bencana alam. Kemudian untuk gambar C, tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa dampak bagi orang lain? Untuk gambar A, dampaknya yaitu dengan lingkungan yang sehat, maka kesehatan warga juga akan terjaga. Kemudian gambar B, kebakaran hutan dapat merugikan orang lain. Untuk gambar C, lingkungan menjadi sehat dan penghuninya juga menjadi sehat. Pertanyaan selanjutnya, apakah perbuatan dalam gambar tersebut melanggar hak orang lain? Mengapa? Ya, jadi untuk gambar A itu tidak melanggar karena dengan menyiram tanaman kita tidak melanggar hak orang lain. Kemudian untuk gambar B jelas kita melanggar hak orang lain karena setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat. Untuk gambar C, itu sama sekali juga tidak melanggar hak orang lain. Justru apabila lingkungan hijau, maka masyarakatnya pun akan menjadi sehat. Kemudian selanjutnya, apakah orang tersebut sudah melaksanakan kewajibannya? Ya, tentunya sudah, karena dia sudah merawat tanaman. Kemudian untuk gambar B, belum, karena tanaman seharusnya dirawat, bukan dibakar atau dirusak. Untuk gambar C, sama seperti gambar A, sudah, karena tanaman itu harus kita pelihara. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah yang sebaiknya dilakukan? Ya, untuk gambar A, tanaman harus kita rawat agar dapat tumbuh dengan baik. Untuk gambar B, hutan harus kita jaga kelestariannya agar dapat bermanfaat bagi manusia. Kemudian untuk gambar C, tanaman harus kita pelihara agar dapat berkembang dengan baik. Nah, berikut ini adalah contoh jadwal cara merawat tanaman yang sudah kamu tanam. Disiplinlah dalam melakukannya. Nah, di sini Ustazah sudah beri contoh, misalkan hari Senin itu kegiatannya di pagi hari kita itu apa saja ya dalam merawat tanaman, misalkan kita menyiram atau mungkin kita memberi pupuk. Kemudian untuk di sore hari mungkin kita menyiramnya lagi ya, demikian seterusnya sampai hari Minggu. Nah, anak-anakku sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam membuat kalimat tanya. Ya, jadi pertanyaan yang baik itu yang pertama harus sesuai dengan topik ya, atau harus sesuai dengan apa yang dibicarakan. Kemudian yang kedua, jawabannya bukan iya dan bukan tidak. Ya, maksudnya ketika kita menjawab iya, maka harus ada alasannya, dan ketika kita menjawab tidak, maka harus ada alasannya. Kemudian yang ketiga, kita harus menggali lebih banyak informasi. Kemudian diawali dengan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Ya, atau biasa kita singkat adik Simba. Ya, jadi pertanyaan itu harus diawali ya dengan misalkan siapa yang datang ke sekolah kemarin, ya seperti itu ya. Kemudian berikutnya pertanyaannya harus fokus atau tepat sasaran.
Kemudian bahasanya juga harus benar. Dan yang terakhir, antar pertanyaan harus berkesinambungan. Nah, bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah kalian sudah paham? Alhamdulillah. Jika kalian sudah paham, Ustazah tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.